임을 위한 행진곡이 불리는 영상이 인터넷에서 화제를 모으고 있습니다. Publik Korea hingga saat ini masih tidak terima. Rekor gemilang 9 kali beruntun masuk Olimpiade, harus diputus paksa oleh Indonesia yang hanyalah dianggap tim debutan yang lemah. Pelatih Jepang tak percaya, pencapaian Indonesia terlalu tidak masuk akal. Namun statistiknya sungguh luar biasa, dan itu nyata terjadi. Saking penasarannya dengan kekuatan Indonesia, media Jepang berharap agar Jepang dan Indonesia mempertahankan performanya, agar keduanya bertemu di partai final. Berikut berita selengkapnya yang sudah kami rangkum. It's tricky, it's going to get hit, and it's going to go in. Indonesia lead. Ferdinand, who has room, very direct, little ball through, is absolutely magnificent. Time shot blocked, strike with a shot. Oh, I say! What a goal! Indonesia, 15 minutes, Rafael strike. Indonesia on the attack, Sayuri through the legs of the defender, Marcelino! Equalises for Indonesia! Pelatih Timnas Jepang U23, yakni Go Oiwa, mengaku sangat terkejut setelah melihat Timnas Indonesia menyingkirkan Korea Selatan. Go Oiwa sebelumnya tidak menyangka Indonesia melangkah lebih jauh dari fase perempat final. Menurutnya, di perempat final Indonesia sudah dihadang Korea Selatan, yang mana Korea sendiri mengalahkan Jepang. Selain karena Jepang sendiri merasa sangat kesulitan untuk mengalahkan Korea, dan akhirnya Jepang yang harus kalah di tangan Korea. Selain daripada itu, Korea sendiri sangat termotivasi oleh rekor tak terputus, untuk kembali menjadi salah satu negara perwakilan Asia di ajang Olimpiade yang digelar di Paris, Prancis, untuk yang ke-10 kalinya. Tentu Korea akan habis-habisan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk melumat Indonesia. Dan mimpi buruk itu terjadi. Bahkan Federasi Sepak Bola Korea KFA tak menyangka, rekor gemilangnya justru diputus dari tim yang baru masuk Piala Asia. Apalagi Indonesia berada di ranking 134 dunia, sedangkan Korea berada di peringkat 23 dunia. Sepak bola Korea bukan hanya sebagai raksasa Asia, tapi juga salah satu dari raksasa dunia. Dan hal itulah yang membuat media Korea bahkan Federasi Sepak Bola Korea hingga saat ini masih tidak percaya dengan apa yang terjadi dengan Korea, yang justru dilumat Indonesia. Bahkan Indonesia mengalahkan Korea bukan sebab faktor beruntung, justru sebaliknya, masih untung Korea kalah melalui adu penalti. Melihat dari statistik pertandingan tersebut, Indonesia benar-benar mengurung Korea sejak tambahan waktu itu terjadi. Bahkan Indonesia mampu melesatkan tendangan ke gawang Korea hingga lebih dari 20 kali. Sedangkan Korea hanya mampu melesatkan tendangan ke gawang Indonesia hanya 8 kali. Itu pun sebagian besar tidak tepat sasaran. Menurut pelatih Timnas Jepang Go Oiwa, Jepang saja dikalahkan Korea Selatan di fase penyisihan grup. Tapi ini sungguh di luar dugaan semua orang. Timnas Indonesia justru dengan mudahnya menang dari Korea. Bahkan dalam hal ini, Indonesia masih dikatakan sial. Korea mampu meminimalkan jumlah gol dari Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki jumlah peluang yang begitu banyak. Namun Indonesia hanya mampu menang melalui adu penalti. Melihat statistik pertandingan tersebut yang begitu jomplang, jika ingin berpikir secara logika, Korea bersama kualitas serta nama besarnya di Asia bahkan dunia. Namun menariknya, tim debutan seperti Indonesia yang justru membuat Korea serta nama besarnya dibuat rontok. Seperti yang kita ketahui bersama, Timnas Indonesia mendapat banyak sorotan berbagai media dunia usai mampu melaju ke semifinal Piala Asia, yang Indonesia sendiri, notabene hanyalah sebagai tim debutan dengan modal ranking paling bawah dari negara peserta lainnya. Apalagi Indonesia meraih itu semua melalui pertandingan yang spektakuler, menyingkirkan 3 negara unggulan, dan menampilkan permainan dengan statistik pertandingan yang begitu meyakinkan. Bahkan menurut media Korea Selatan begitu meyakini, tim asuhan Hwang Sun-hong akan dengan mudah mengalahkan Indonesia di partai perempat final. Lalu dengan bukti apa pelatih Korea sangat percaya, dengan mudah akan memulangkan Indonesia lebih awal. Bahkan 2 hari sebelum laga melawan Indonesia itu terjadi, KFA sudah memberitakan tim asuhan Hwang Sun-hong sedang seleksi kualitas pemain, yang bakal dibawa ke Paris untuk ajang Olimpiade. Padahal laga penentu melawan Indonesia itu baru akan digelar 2 hari mendatang. Sejatinya, Korea memiliki 2 pilihan lawan di partai perempat final. Pilihan ada di tangan Hwang Sun-hong selaku pelatih timnas Korea,
Apakah memilih melawan Qatar ataukah Indonesia? Indonesia sendiri juga sudah dipastikan lolos, tinggal menunggu laga pertandingan Jepang kontra Korea, dan menunggu calon lawan, siapapun yang menang, maka akan jadi lawan Indonesia di perempat final, antara Korea atau Jepang. Sebelum momen itu terjadi, bahkan Shin Tae-yong dan Hwang Sun-hong sudah bertemu. Shin Tae-yong mengharapkan, jika dirinya ingin berjumpa Jepang saja di perempat final, tujuan itu agar peluang Indonesia dan Korea bisa bersama-sama masuk Olimpiade. Kalaupun seandainya Indonesia harus tumbang saat melawan Jepang, setidaknya Korea yang akan lolos Olimpiade. Namun Hwang Sun-hong justru ingin habis-habisan untuk mengalahkan Jepang, dengan tujuan agar Korea dapat bertemu Indonesia di perempat final. Menurut berita media Korea, Hwang Sun-hong dengan percaya diri akan memulangkan lebih awal Shin Tae-yong bersama Indonesia, maka dia memilih melawan Indonesia di perempat final. Selain daripada itu, Hwang Sun-hong juga ingin membuktikan pada publik Korea. Pasalnya, Shin Tae-yong dianggap sebagai pelatih yang sedang naik pamor di berbagai media Asia bahkan dunia. Dia dengan percaya diri bisa menyaingi kepelatihan Shin Tae-yong dengan cara melumat Indonesia di partai perempat final. Sebetulnya Shin Tae-yong sudah menghindar untuk bertemu Korea di perempat final. Kalaupun bertemu, harapan Shin Tae-yong agar pertemuan itu terjadi di partai final, dan sebaliknya, justru Hwang Sun-hong yang datang untuk menantang Shin Tae-yong di perempat final. Sebab, dia sangat yakin akan memulangkan Indonesia agar tidak melaju terlalu jauh. Tidak hanya pelatih Korea saja, bahkan begitu percaya dirinya Federasi Sepak Bola Korea KFA untuk memulangkan Indonesia lebih awal. Bahkan sebelum pertandingan itu terjadi, akun resmi Federasi Sepak Bola Korea KFA tidak menganggap Indonesia sebagai ancaman sedikitpun. Dan inilah buktinya, sebelum laga melawan Indonesia itu terjadi, akun resmi KFA sudah memposting setidaknya lebih dari 5 unggahan foto dengan keterangan, seleksi pemain untuk persiapan menuju Olimpiade, padahal laga melawan Indonesia belum digelar. Hingga pertandingan itu selesai, akhirnya Indonesia yang justru memulangkan Korea lebih awal, dengan hasil kemenangan Indonesia atas Korea. Setelah Korea sudah tersingkir, postingan KFA menuju Olimpiade itu masih ada. Setelah ribuan komentar menohok netizen Indonesia menyerbu akun resmi KFA untuk dipermalukan, sebab KFA sempat menganggap Indonesia tidak ada, belum juga bertanding untuk merebutkan 1 tiket ke Olimpiade. KFA dengan percaya diri membuat postingan, seleksi pemain yang akan dibawa ke Olimpiade, Paris. Setelah terus-menerus netizen Indonesia mempermalukan KFA, barulah keterangan di postingan tersebut diubah, bahkan ada yang dihapus. Dan menariknya lagi, apakah KFA tidak malu membuat postingan tersebut? Apa mereka tidak khawatir jika saja mereka kalah saat melawan Indonesia? Dan benar saja, Korea justru dipulangkan paksa oleh tim debutan yang sempat dianggap tidak ada. Saking geramnya para netizen atas tindakan KFA tersebut, bahkan netizen Indonesia benar-benar mempermalukan Federasi Korea KFA dengan ribuan komentar menohok. Tidak hanya dari netizen Indonesia, bahkan komentar dari berbagai negara juga ikut permalukan tindakan KFA tersebut. Dan menariknya lagi, postingan KFA itu juga diangkat menjadi berita di berbagai media Asia bahkan dunia. Setidaknya ada 5 postingan foto dengan keterangan, mempersiapkan pemain untuk menuju Olimpiade Paris, dan kalimat, seleksi pemain yang akan dibawa ke Paris. Hingga berita ini terbit, masih tersisa 1 foto dari akun resmi KFA dengan keterangan memalukan tersebut, dan kemungkinan besarnya mereka lupa menghapus, sibuk atau mungkin kelewatan untuk dihapus. Dan bisa jadi jika KFA cek kembali, mungkin besok atau lusa keterangan yang mengatakan, persiapan menuju Olimpiade itu akan dihapus. Bukankah itu sesuatu hal yang memalukan? Federasi sepak bola besar seperti Korea melakukan hal itu. Begitu murkanya publik Korea atas kekalahannya yang harus dipulangkan paksa oleh tim debutan. Dengan modal ranking FIFA yang begitu mencolok, ranking 23 dunia, melawan ranking 134 dunia. Bahkan media Korea juga menyebut, Hwang Sun-hong datang menghampiri Shin Tae-yong untuk bunuh diri. Padahal Shin Tae-yong mengatakan, ingin bertemu Jepang di perempat final. Berhubung kendali pilihan ada di tangan Hwang Sun-hong, justru hal itulah yang membuat dirinya semakin dibenci rakyat Korea. Niat hati ingin mempermalukan Shin Tae-yong yang tengah naik pamor, dan hendak memulangkan paksa Indonesia lebih awal. Justru Hwang Sun-hong datang untuk mempermalukan dirinya sendiri di hadapan publik se-Asia, bahkan dunia. Ditambah tindakan blunder akun resmi Federasi Sepak Bola Korea KFA yang menganggap Indonesia tidak ada, belum juga bertanding melawan Indonesia. KFA sudah mengatakan, seleksi pemain yang akan dibawa menuju Olimpiade Paris.
Hal itulah yang sangat disayangkan Sintayong. Sebelum meninggalkan tayangan ini, silakan Anda subscribe channel YT Real ini, agar Anda terus mendapatkan berita perkembangan serta informasi jadwal pertandingan Timnas Indonesia selanjutnya. Sampai jumpa di tayangan berikutnya, by YT Real.